Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh dapat membaca, merenungkan, bahkan kita akan belajar, merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan masih memberikan kami kesempatan, bahkan memberikan kami kerinduan untuk kami boleh membaca, merenungkan, bahkan kami akan belajar untuk dapat merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, tolonglah kami, sehingga di dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan tetap menguatkan iman kami, untuk kami boleh tetap setia, mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, sekalipun keadaan di sekitar kami tidak mudah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Refleksi Gema hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 13. Kita akan melihat beberapa ayat dari perikop mengenai kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Namun biarlah setiap kita tetap dapat membaca keseluruhan dari pasal 13 ini. Kita akan melihat yang pertama-tama ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Kemudian kita akan melanjutkan ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saudara-saudara, ketika kita membaca biografi seorang yang dipakai oleh Tuhan, umumnya kita menemukan 2 hal berikut ini. Yang pertama, kita dapat menemukan kehidupan dan pelayanan semasa hidupnya, termasuk anggota keluarganya, masa kecilnya, karirnya, dan juga tempat pelayanannya. Yang kedua, kita juga akan menemukan anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Hari ini kita akan melihat sedikit biografi dari Nabi Elisa, yaitu mengenai kisah akhir hidupnya. Elisa adalah nabi yang melayani di kerajaan Israel. Menjelang wafatnya, ia menerima kedatangan Yoas, Raja Israel. Walaupun dia tahu bahwa Yoas adalah seorang raja yang jahat. Dia memerintahkan Raja Yoas untuk mengambil busur dan anak panah, membuka jendela di sebelah timur, lalu memanah ke arah jendela yang terbuka itu. Nabi Elisa menubuatkan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan pada Raja Yoas dalam peperangan melawan bangsa Aram. Sangat disayangkan bahwa saat diminta mengambil anak panah itu dan memukulkannya ke tanah, Yoas memukulkan anak panah itu hanya 3 kali. Padahal seharusnya dia terus-menerus memukul. Akibatnya kita melihat Raja Yoas tidak dapat memukul kala bangsa Aram sampai tuntas. Tapi mereka masih bisa menang. Dan kemenangan Yoas atas Aram merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa Israel yang hidup dalam dosa. Melalui peristiwa di akhir hidup Nabi Elisa, kita melihat di satu sisi kesetiaan Nabi Elisa dalam melayani Tuhan tidak berubah sampai akhir hidupnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan baik dan benar. Bahkan kuasa Allah tetap dinyatakan setelah kematiannya. Namun di sisi lain, sayang sekali bahwa hingga Elisa meninggal pun Raja Yoas tidak pernah bertobat, walaupun ia sudah melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara, melihat apa yang dialami oleh Nabi Elisa di dalam pelayanannya, satu pertanyaan yang timbul adalah,
apakah kita tetap dapat setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita? Sekalipun orang yang kita layani mungkin tidak menghargai pelayanan kita. Apakah kita dapat tetap setia melayani Tuhan bila kita belum atau tidak melihat hasil yang sesuai dengan harapan kita? Atau mungkin kita telah memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita, tetapi kita belum memperoleh respon yang positif dari pelayanan ini. Apakah kita juga tetap setia bersaksi kepada mereka? Atau mungkin ketika orang yang kita tolong tidak memperlihatkan perubahan dan ia tetap hidup di dalam dosa, apakah kita masih tetap punya kasih untuk menolongnya keluar dari dosa? Atau sebaliknya, kita menjadi benci, kemudian memusuhinya, bahkan menyebarkan dosa-dosanya? Saudara, atau pelayanan lain yang mungkin kita kerjakan di dalam masa-masa pandemi ini. Saudara, ketika kita melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ketika kita melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, di sekitar tempat kerja kita, bahkan mungkin di tengah-tengah gereja kita, terpanggilkah kita untuk menjadi pendoa syafaat? Saudara, saya bersyukur kalau melihat di tengah-tengah pandemi ini, begitu banyak anak-anak Tuhan yang rindu terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat, berdoa untuk banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Dan kita bersyukur melihat sedikit demi sedikit ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu kita doakan sampai hari ini. Tetapkah kita dapat setia menjadi pendoa syafaat ketika kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Saudara, ketika kita melihat mungkin seakan-akan apa yang kita doakan belum memperlihatkan perubahan yang signifikan bagi bangsa dan negara kita, masihkah kita tetap mencintai bangsa ini dan terus setia berlutut dan melipat tangan kita berdoa bagi bangsa ini? Atau mungkin ada di antara kita yang sudah mulai jenuh atau mungkin putus asa ketika kita melihat doa-doa yang kita panjatkan, bahkan pelayanan yang kita lakukan sampai akhir ini mungkin terlihat sia-sia. Saudara, biarlah di tengah rasa putus asa, keletihan yang kita alami saat ini, ketika mungkin kita belum melihat hasilnya, ingatlah bahwa Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang setia melayani Dia. Tetaplah setia dan tetaplah menjaga integritas dalam melayani Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami melalui hamba-Mu Elisa, di mana dia begitu setia sampai akhir hidupnya tetap melayani Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah di tengah-tengah masa-masa sulit yang kami alami sampai hari ini Tuhan, biarlah kami boleh tetap belajar untuk kami boleh tetap setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan kami mengalami keletihan, kami mengalami mungkin rasa yang seakan-akan kami putus asa ketika kami melihat apa yang kami doakan atau apa yang kami lakukan belum membuahkan hasil. Kami mau belajar Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Biar kami terus mau menopang diri kami yang lemah ini Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar tetap setia melalui doa-doa syafaat kami. Kami boleh tetap setia melayani orang-orang yang saat ini membutuhkan perhatian kami. Kami mau belajar setia Tuhan melayani keluarga kami. Sekalipun tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar kami terus belajar untuk merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar taat dan setia untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.